A few moments later. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Untak 1945 Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, kelompok 2 semester 3. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. I got so. Oke, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Nation Branding Indonesia, Kepemimpinan Multidimensi Kabinet Merah Putih. latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia memerlukan strategi yang tepat dan memerlukan strategi kepemimpinan yang visioner. Di tengah dinamika global yang semakin berkompleks, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, ketersediaan dokter yang belum memadai, dan tingginya angka pengangguran. Pada tahun 2024, Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik dengan visi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kabinet ini telah merumuskan 17 program prioritas yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, termasuk peningkatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi, serta penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu aspek penting dalam mencapai visi Indonesia Emas adalah nation branding, yaitu upaya untuk membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Untuk mewujudkan nation branding yang kuat, diperlukan kepemimpinan yang multidimensi, mampu mengatasi berbagai tantangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepemimpinan multidimensi seperti yang dibahas dalam artikel Nation Branding Indonesia, Kepemimpinan Multidimensi Kabinet Merah Putih yang ditulis oleh Kompas.com pada tanggal 18 November 2004 mengacu pada kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan resilient. Kepemimpinan visioner mampu merumuskan visi jangka panjang dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasional. Kepemimpinan kolaboratif mampu membangun sinergi antar berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan bersama, kepemimpinan resilient mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang tangguh dan adaptif. Pembahasan 1. Kepemimpinan multidimensi, kunci menuju nation branding Indonesia yang kuat. Kepemimpinan multidimensi menjadi faktor krusial dalam membangun nation branding Indonesia yang kuat dan mencapai visi-visi Indonesia Emas tahun 2045. Kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada aspek domestik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan global yang dinamis. Kepemimpinan visioner. Kabinet Merah Putih perlu memiliki visi jangka panjang yang jelas dan terukur untuk membangun nation branding Indonesia. Visi misi ini harus mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang diusung oleh Kabinet Merah Putih merupakan langkah awal yang baik, namun perlu dirinci dan dijabarkan dengan strategi yang terukur dan realistis. B. Kepemimpinan kolaboratif. Membangun nation branding yang kuat membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kabinet Merah Putih perlu membangun komunikasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai stakeholder untuk membangun konsensus dan dukungan terhadap program-program yang dijalankan. C. Kepemimpinan resilient. Dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidakpastian ekonomi. Kabinet Merah Putih perlu memiliki kepemimpinan yang resilient, mampu menghadapi berbagai tantangan dengan tangguh, adaptif, dan inovatif. Pembahasan kedua, tantangan dan peluang dalam membangun national branding Indonesia. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam membangun national branding yang kuat seperti kesenjangan digital, kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK antara wilayah di Indonesia masih tinggi.
Kualitas pendidikan. Skor PISA Indonesia masih rendah, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ketiga, ketersediaan dokter. Rasio dokter per 1000 penduduk di Indonesia masih di bawah standar WHO. Lapangan kerja. Tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK menunjukkan kondisi dunia kerja yang tidak stabil. Kesenjangan SDM. Jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh kelulusan SD ke bawah dengan partisipasi kasar rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Kesenjangan kemampuan. Ada kesenjangan antara kemampuan yang dikembangkan dengan kebutuhan industri. Namun di tengah tantangan tersebut, Indonesia juga memiliki sejumlah peluang untuk membangun national branding yang kuat, seperti potensi ekonomi. Indonesia memiliki potensi yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar. Budaya dan pariwisata. Indonesia memiliki kekayaan, kebudayaan, dan pariwisata yang unik untuk menarik bagian wisatawan mancanegara. Demografi bonus. Indonesia sedang mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Pembahasan ketiga, strategi membangun national branding Indonesia yang kuat. Untuk membangun national branding Indonesia yang kuat, Kabinet Merah Putih perlu menerapkan strategi yang komprehensif meliputi 1. Peningkatan kualitas SDM. Kabinet Merah Putih perlu fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Kabinet Merah Putih perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri, kreatif, dan teknologi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Kabinet Merah Putih perlu meningkatkan infrastruktur baik fisik maupun digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antara wilayah. Yang keempat, penguatan diplomasi. Kabinet Merah Putih perlu memperkuat diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara lain untuk meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Yang kelima, promosi budaya dan pariwisata. Kabinet Merah Putih perlu mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia secara aktif di tingkat nasional dan internasional. Oke, pembahasan keempat, peran media dalam membangun nation branding Indonesia. Media massa memiliki peran penting dalam membangun nation branding Indonesia. Media dapat membantu menyebarkan informasi positif tentang Indonesia, mempromosikan budaya dan pariwisata, serta membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Kabinet Merah Putih perlu membangun komunikasi yang efektif dengan media massa untuk memastikan informasi yang disebarluaskan akurat, positif, dan membangun. Selain itu, Kabinet Merah Putih juga perlu mendorong media massa untuk berperan aktif dalam mempromosikan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun nation branding Indonesia. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami tadi yaitu kepemimpinan multidimensi menjadi kunci keberhasilan dalam membangun nation branding Indonesia yang kuat dan mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Kabinet Merah Putih perlu menerapkan strategi yang komprehensif dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, penguatan diplomasi, dan promosi budaya dan pariwisata. Peran media massa dalam membangun nation branding Indonesia juga sangat penting. Dengan kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan resilient, serta strategi yang tepat, Indonesia dapat membangun nation branding yang kuat dan mencapai cita-cita sebagai kekuatan ekonomi global. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih.